Cinta setelah menikah. Bab 5. Matahari pagi bersinar dengan membawa kehangatan melalui tirai yang terpapar di ranjang mewah. Di atas spray putih, rambut panjang sutra milik Yuki sudah berantakan sejak awal. Sekujur tubuhnya terdapat bekas memar. Bulu matanya yang panjang menutupi matanya yang jernih. Hidung putih yang kecil, bibir ceri merah muda dengan noda darah. Suara desahan lembut membuat Yuki bangun. Merasa kepalanya sangat sakit dan sekujur tubuhnya juga sangat sakit dan pegal yang tak tertahankan. Mengangkat pandangan matanya yang jernih, Yuki sangat terkejut hingga menutup mulutnya sendiri. Seruan terkejut tercekat di tenggorokannya. Di sebelahnya, ada seorang pria kuat yang sedang berbaring, membuat mata cantiknya itu melotot lebar. Adegan tadi malam diputar kembali dalam benaknya seperti sebuah film. Pergumulan liar dan juga menggigit, rasa sakit dan penyiksaan tanpa akhir membuat Yuki bergidik dan gemetar. Air mata Yuki menetes di luar kendali. Dia turun dari ranjang besar itu dengan ketakutan. Mengambil rok di lantai ingin membungkus dirinya. Tapi menyadari bahwa roknya sudah robek menjadi pecahan kain. Rok yang disobek hingga seperti kain perca. Tidak sulit untuk membayangkan kekuatan pria itu ketika menyobeknya tanpa belas kasihan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Pria di atas ranjang itu bisa bangun kapan saja. Dia harus segera melarikan diri dari kamar ini. Di antara pakaian yang berantakan di lantai, ada kemeja putih pria yang terkait dengan rok miliknya. Kedua lengan Yuki bersidekap di depan dadanya dengan erat, menutupi tubuhnya. Perlahan-lahan menyelinap turun dari ranjang dengan lembut menggunakan gerakan yang paling pelan untuk mengambil kemeja putih itu. Pria di belakangnya masih tidur dengan lelap. Tidak ada suara sama sekali. Ini membuat hati Yuki sedikit lebih tenang. Mengambil rok yang sudah robek itu, kemudian mengikatkannya di pinggangnya. Kemeja panjang itu seketika berubah menjadi rok kemeja yang bisa dipakainya untuk keluar. Yuki merapikan rambutnya yang acak-acakan dengan tangannya. Sekali lagi, dia melirik punggung kuat pria itu. Kemudian, Yuki melarikan diri dan meninggalkan suite. Di komplek lodan yang kumuh dan hancur, di kamar yang gelap dan lembab, Yuki bergegas mengganti kemeja putihnya. Masih ada aroma pria itu yang menempel di baju. Gelap, dingin, jahat dan seenaknya. Penuh dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Aroma semacam ini adalah pengingat dalam diam. Adegan tadi malam seperti gelombang yang menerjang di depan matanya. Yuki tidak sadar kembali gemetar. Dia sudah kehilangan keperawanannya dan dia bahkan tidak tahu siapa pria itu. Tiba-tiba, pintu kamarnya dibuka dengan kencang. Rena berjalan masuk dengan bau yang kuat dan menyengat hidung. Yuki, kemana kamu pergi tadi malam? Kenapa tidak pulang semalaman? Rena berpura-pura bertanya dengan marah. Melihat pakaian Yuki yang baru saja dibuka setengahnya. Kulit telanjang itu penuh dengan memar biru dan ungu. Banyak bekas tanda ciuman. Hatinya sangat bahagia dan cemburu. Dosis obat perangsang kemarin sangatlah besar. Tubuh perawan Yuki harus menanggung keganasan pria yang berada di bawah pengaruh obat perangsang itu. Pastilah sangat menyakitkan, bukan? Tapi orang yang menggaulinya adalah Raihan. Berapa banyak wanita yang rela berbaris untuk naik ke atas ranjangnya dan tidak bisa mendapatkannya? Mata Rena memicing, mencoba menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Rena, hati Yuki tiba-tiba mencelos hingga ke dasar.
Sepertinya kakaknya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi semalam. Sebenarnya, siapa yang berpura-pura atas nama kakaknya dan menipunya di klub itu? Tidak boleh. Dia tidak boleh memberitahu kakaknya apa yang terjadi semalam. Luka-lukanya ini, biarkan dia sendiri yang mengobatinya. Dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Yuki menundukkan kepalanya. Bulu mata yang panjang membentuk bayangan tebal di pipi putihnya. Dia tampak rapuh seperti boneka kain, tapi benar-benar sangat cantik. Kak, kemarin ada ulang tahun temanku. Kami merayakan sepanjang malam. Yuki menutupi tubuhnya dengan kemeja. Nadanya bicaranya sedikit terburu-buru, dengan sedikit gemetar yang tidak wajar. Bibir Rena menunjukkan sedikit senyum licik. Gadis ini benar-benar memiliki maksud terselubung. Ternyata dia menolak untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Tapi begitu juga bagus. Dia juga tidak usah memikirkan banyak penjelasan yang merepotkan. Sudut mata Rena menyapu kemeja putih di depan tubuh Yuki. Rena menariknya. Kemeja putih dengan tekstur halus, pengerjaan dan gaya kelas 1. Meskipun hanya kemeja putih biasa, tapi mengungkapkan aura elegan yang luar biasa. Di ujung lengan kemeja terdapat 2 huruf, RH, yang disulam dengan benang emas yang halus. RH, singkatan dari nama Raihan. Kemeja ini milik Raihan. Apa baju ini diberikan Raihan kepada Yuki? Hati Rena menjadi tegang. Nada bicaranya menjadi lebih menuntut. Yuki, dari mana asalnya pakaianmu ini? Cinta setelah menikah. Bab 6. Jantung Yuki berdegup. Jangan sampai kakaknya tahu yang sebenarnya. Dengan sifat kakaknya, dia pasti akan membuat masalah ini diketahui semua orang. Yuki tidak mampu menanggung rasa malu ini. Oh, ini dipinjam dari temanku. Aku menodai pakaianku tadi malam. Yuki berkata sambil mengamati ekspresi Rena. Takut akan ketahuan. Mata Rena memutar. Karena Yuki berkata demikian, maka dia tentu tidak tahu identitas asli Raihan. Kalau begitu akan lebih bagus. Yuki, pakaian ini agak kotor. Aku akan membantumu untuk mencucinya hingga bersih. Melihat Rena membawa kemeja itu dan berjalan keluar dari kamarnya, Yuki dengan aneh mengerutkan kedua alisnya. Kakaknya biasanya tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Kenapa hari ini membantunya mencuci pakaian? Namun jika diambil kakaknya juga bagus. Pakaian pria itu, dia bermaksud untuk membuangnya. Sama sekali tidak ingin melihat sesuatu yang berhubungan dengan pria itu. Di gedung grup Realtek, gedung setinggi 27 lantai bersinar di bawah sinar matahari. Lobi resepsionis di lantai pertama didekorasi dengan elegan dan bersahaja, menunjukkan selera yang luar biasa. Dikatakan bahwa ini dirancang oleh Raihan sendiri. Berdiri di lantai marmer di bawah cahaya, Rena mengayunkan pinggulnya berjalan di pintu kaca, mengagumi postur anggunnya sendiri. Hari ini dia mengenakan gaun ketat berkerah V yang dalam. Ini adalah gaunnya yang paling mahal dan indah. Membuat kulitnya yang putih dan lekuk tubuh yang indah benar-benar terekspos. Wanita di depan meja resepsionis menatap Rena dengan tatapan menilai yang aneh. Nona, apa ada sesuatu yang bisa dibantu? Berbusana dengan sangat liar, sudah dipastikan dia adalah kekasih Presdir. Aku mencari Raihan. Rena menjawab dengan arogan.
mengulurkan tangannya untuk mengibaskan rambutnya yang bergelombang, menatap menggoda ke arah pria yang lewat. Apa Anda sudah membuat janji? Apa? Aku masih perlu membuat janji. Beritahu Presdir, aku adalah wanita yang menemaninya tadi malam, kata Rena sambil membusungkan dadanya yang membanggakan. Kantor Presdir lantai teratas. Ketika Raihan mendengar kata-kata sekretarisnya di meja depan, awalnya dia ingin menutup telepon. Dia memiliki banyak meeting hari ini. Tidak berminat untuk berurusan dengan wanita yang datang mencarinya. Namun, ketika mendengar yang mencarinya adalah wanita semalam, bibir Rehan mengulas senyum kejam. Wanita tadi malam benar-benar sedikit berbeda dari wanita lainnya. Jika diibaratkan wanita lain adalah makanan Prancis, maka dia adalah bubur yang polos. Terbiasa memakan hidangan besar. Terkadang mencicipi bubur polos sepertinya tidak buruk. Presdir Rehan. Sebuah suara manis yang manja terdengar di pintu kantor Presdir. Rehan mendongak dari komputernya. Seorang gadis yang mengenakan gaun yang terbuka berdiri di depan pintu. Kerah leher Pi yang dalam dengan sengaja ditarik ke bawah, hampir mencapai pusar. Sepasang mata berkaca-kaca dengan make up yang tebal. Terlihat sangat menor. Alis Rehan berkerut. Wanita diranjangnya tadi malam itu menunjukkan aura polos dan lembut. Tidak sesuai dengan gadis cantik di depan matanya ini. Apa yang terjadi? Apa dia sengaja berpakaian seperti ini untuk menyenangkannya? Apa selera Rehan begitu buruknya? Pandangan mata Rehan yang dalam dan tajam menatap Rena. Dia tidak berbicara. Aura menindas yang kuat dari tubuh Rehan membuat Rena merasa sedikit panik. Apa Rehan mengetahui bahwa dia ini palsu? Dengan buru-buru mengeluarkan kemeja putih yang terlipat rapi dari dalam tasnya, menunjuk ke huruf RH yang dirajut dengan benang emas di bagian lengannya. Rena dengan cepat berjalan ke sisi Rehan dan menyerahkan kemeja itu padanya. Presdir, aku datang untuk mengembalikan kemejamu. Selama Rena berbicara, dia dengan sengaja meliukkan pinggangnya yang ramping. Tubuh yang montok hampir mengenai wajah Rehan.